Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hati adalah salah satu organ yang punya peran sangat vital dalam tubuh manusia. Salah satu fungsi hati adalah membersihkan tubuh dan darah dari berbagai senyawa berbahaya yang dapat merusak tubuh. Selain sebagai organ vital, hati juga dipakai untuk melambangkan cinta dan kasih sayang, serta hal-hal yang berkaitan dengan perasaan terdalam manusia. Bahkan dalam bahasa religius, hati diartikan sebagai sanggar suci, tempat manusia mengalami perjumpaan dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini gereja semesta memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Perayaan wajib ini dirayakan persis sehari
setelah hari raya Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus. Dengan merayakan peringatan hati tersuci Maria ini, gereja hendak menampilkan bagaimana pribadi Bunda Maria yang sungguh menyiapkan hatinya sebagai sanggar suci tempat Allah bertakhta. Bagi gereja Katolik, Bunda Maria adalah model teladan yang baik bagi orang-orang untuk beriman teguh kepada Allah. Meskipun Maria memiliki banyak pertanyaan terhadap misteri Allah yang sedang terjadi di dalam kehidupannya, Maria tetap percaya dan setia pada kehendak Allah. Segala perkara yang dirasakan dan dialaminya selalu disimpan di dalam hatinya dan ia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Bersama dengan Santo Yosef, suaminya, mereka membangun keluarga yang penuh dengan nilai-nilai kekudusan dan keutamaan, serta berupaya untuk mendidik dan menyayangi Yesus di masa kecilnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang Katolik, kita tentu percaya bahwa Allah bertakhta dalam setiap hati manusia. Allah bahkan seringkali berbicara kepada manusia lewat suara hati. Masalahnya, manusia seringkali menutup hatinya untuk kehadiran Allah. Hati manusia seringkali dipenuhi dengan dendam, amarah, dan rasa benci terhadap sesama, sehingga pintu perjumpaan dengan Allah menjadi tertutup. Maka dari itu, melalui sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita diajak untuk meneladani Bunda Maria yang sungguh menyiapkan hatinya yang suci untuk berjumpa dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita singkirkan segala yang menutup kehadiran kasih Allah di dalam hati kita. Marilah kita jadikan hati kita sebagai tempat yang suci dan pantas untuk menjadi istana cinta kasih Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, ampunilah kami bila selama ini hati kami lemah dan mudah kalah terhadap godaan yang menyesatkan. Kami mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang dipenuhi belas kasih, agar hati kami pun menjadi tempat yang layak dan pantas bagi kediaman-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.